Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pengujian hipotesis. Jadi teman-teman, eee, ini adalah, review dari materi yang kemarin, tentang tingkat signifikansi dan daerah penolakan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di slide ini, jadi ini ada 3 gambar, 2 gambar di atas itu adalah, eee pengujian hipotesis satu sisi. Kenapa disebut satu sisi? Karena di sini daerah penolakannya hanya satu. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang pertama, jadi misalkan H0 hipotesis awalnya mu lebih besar atau sama dengan 3, H1 mu kurang dari 3. Maka di sini daerah penolakannya itu berada di sisi kiri. Di daerah yang berwarna hitam ini adalah daerah penolakan, sedangkan yang putih ini adalah daerah penerimaan. Begitupun yang kedua, ini H0 mu kurang dari atau sama dengan 3. Maka satu kebalikannya, mu lebih dari 3. Yang hitam ini adalah daerah penolakan, yang putih itu adalah daerah penerimaan. Nah, sekarang yang ketiga itu H0 mu sama dengan 3, H1-nya berarti kebalikan dari mu sama dengan 3, berarti tidak sama dengan 3. Ini adalah daerah dua sisi. Yang hitam ini adalah daerah penolakan yang kedua, yang putih itu adalah daerah penerimaan. Kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut di sini, ini adalah rejection region. Jadi ini satu sisi. Yang kuning ini adalah daerah penerimaan, yang putih itu adalah daerah mohon maaf, yang putih itu adalah daerah penerimaan, sedangkan yang kuning itu adalah daerah penolakan. Jadi di sini adalah eh, kurva normal untuk satu sisi. Sedangkan ini adalah dua sisi. Daerahnya ada tiga. Daerah pertama itu adalah daerah penolakan, eh, rejection region, kemudian yang tengah itu adalah non rejection region atau daerah penolakan, daerah penerimaan, sedangkan yang terakhir yang kuning itu juga merupakan rejection region atau daerah penolakan. Jadi ada dua daerah penolakan dan satu daerah penerimaan. Nah, di dalam pengujian hipotesis ini ada dua kesalahan tipe pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah kesalahan tipe 1 alfa. Alfa itu apa? Tolak H0 padahal H0 itu benar. Jadi disebut tingkat signifikansi. Kemudian kesalahan yang kedua apa? Kesalahan tipe kedua disebut beta. Gagal tolak H0 padahal H0 itu salah. Jadi ini disebut dengan peluang kesalahan tipe 2 disebut beta. Kekuatan tesnya adalah 1 min beta. Nah, teman-teman, tentu dalam sebuah pengambilan keputusan kita ingin ya, agar alfa dan beta itu kecil, karena alfa dan beta itu adalah kesalahan. Jadi di sini idealnya kedua kesalahan minimal, tetapi jika kesalahan yang satu diperkecil, maka yang lain membesar. Jadi ya ini adalah bertolak belakang. Jadi ya sebetulnya kita ingin memperkecil alfa dan beta sekaligus, tetapi ketika alfa itu diperkecil, maka beta itu akan naik. Sebaliknya ketika beta itu diperkecil, maka alfa itu akan naik. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Jadi ya yang paling utama itu adalah menaikkan ukuran sampel N akan memperkecil alfa dan beta secara serentak. Jadi memperbanyak nilai sampel itu akan memperkecil alfa dan beta sekaligus. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di dalam pengujian hipotesis. Jadi misalkan di sini akan diuji apakah rata-rata TV di setiap keluarga di Surabaya minimal 3. Jadi ini adalah sigma, karena yang akan kita uji itu adalah populasi. Yang akan diuji itu populasi, tapi dalam pelaksanaan penelitian kita mengambil sampel. Jadi ya untuk mengestimasi populasi kita menggunakan sampel. Langkah-langkahnya gimana dalam hipotesis testing? Yang pertama adalah menentukan H0 atau hipotesis awal. Setelah kita menentukan H0, baru kita menentukan H1 atau hipotesis alternatif. Langkah kedua menentukan alfa, yang ketiga cari statistik uji, yang keempat adalah tentukan daerah kritisnya, baru kita ambil data, setelah ambil data kita hitung statistik ujinya, buat keputusan statistik, kemudian buat kesimpulan. Jadi itu adalah langkah-langkah di dalam pengujian hipotesis. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara pengujian
hipotesis secara umum itu sangat luas sekali. Jadi di sini ini adalah untuk satu populasi. Masih ada lagi 2 populasi, 3 populasi, 4 populasi, sampai N populasi. Itu ada banyak sekali tes yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita batasi, yang akan kita pelajari adalah satu populasi. Satu populasi sendiri dalam pengujian hipotesis itu masih dibagi 3. Ada uji mean, ada uji proportion, kemudian ada uji varian. Kemudian uji mean sendiri masih dibagi 2, z-test dan t-test. Z-test sendiri dibagi 2 lagi, one tail dan two tail. T-test juga sama, one tail dan two tail. Kemudian proportion itu z-test, kemudian varian itu sigma kuadrat test. Jadi ini adalah pengujian-pengujian dari satu populasi. Yang akan kita pelajari sekarang adalah uji mean z-test. Nah, ini adalah two tail z-test of mean ketika sigma diketahui. Jadi tes z dua sisi untuk mean ketika itu sigma diketahui. Asumsinya gimana? Populasi harus berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka bisa diaproksimasi atau didekati dengan distribusi normal N lebih besar atau sama dengan 30. Itu asumsinya. H0 selalu bertanda sama dengan. H1 selalu bertanda tidak sama dengan. Jadi sekali lagi diperhatikan untuk dua sisi H0 selalu bertanda sama dengan, H1 bertanda tidak sama dengan. Nah, ini adalah statistik ujinya. Statistik ujinya itu bisa kita lihat X bar min mu per sigma akar N. X bar ini adalah rata-rata dari sampel, mu itu adalah rata-rata dari populasi, kemudian sigma itu adalah standar deviasi dari populasi, N itu adalah jumlah sampel N kecil. Nah, contohnya gimana? Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan, apakah rata-rata berat sereal 368 gram? Jadi kita ingin menguji apakah rata-rata berat sereal 368 gram. Maka di sini kita ambil sampel randomnya sebanyak 25. Jadi pengujiannya kita ambil sampel sebanyak 25 kotak. Dari 25 kotak kita ketahui ternyata X barnya rata-rata sampelnya itu adalah 372,5, sigma standar deviasinya 15 gram. Kita akan melakukan tes pengujian hipotesis pada alfa 0,05. Alfa 0,05. Jadi ya intinya ini kita ingin menguji apakah berat sereal ini masih 368 gram atau sudah berubah. Jadi yang diuji itu adalah populasinya. Untuk menguji populasi, kita tidak harus mengambil populasinya, kita cukup mengambil sampel. Yang dilakukan di sini di contoh soal ini, sampel randomnya diambil sebanyak 25 kotak, didapatkan X bar rata-rata sampelnya 372,5 gram, sigmanya diketahui 15 gram. Kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan alfa 0,05. Hasilnya gimana? Nah, jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi H0 tadi kita ingin melihat apakah beratnya 368 gram atau sudah berubah. Maka H0-nya mu sama dengan 368. H1-nya apa? H1 adalah lawan dari H0. Maka mu tidak sama dengan 368. Alfanya 0,05, N-nya 25. Nilai kritikalnya plus minus 1,96. Jadi ini menggunakan tabel distribusi normal. Jadi ya teman-teman 1,96 ini menggunakan tabel distribusi normal untuk mendapatkan ini. Jadi ketika Z alfanya 0,05 didapatkanlah bahwa ini 1,96, ini min 1,96, kemudian daerah kuning ini adalah daerah penolakan, ada dua daerah penolakan, yang putih itu adalah daerah penerimaan. Kita sekarang menghitung tes statistiknya, statistik ujinya. Maka di sini dapatkan Z sama dengan X bar min mu per sigma akar N. X barnya tadi kita ketahui 372,5,
mu-nya 368 ini, kemudian sigmanya tadi kita ketahui 15, N kecilnya 25, sehingga didapatkan Z-nya 1,5. Z-nya 1,5. Nah, 1,5 ini posisinya di mana? Jadi kalau teman-teman lihat di kurva ini, 1,5 ini posisinya ada di mana di sini? Kalau ini min 1,96, berarti ke kiri ini minus semua, 1,96 ini ke kanan plus semua, ini di sini 0, maka 1,5 kira-kira ada di sini. Kalau kita lihat di sini, dia terletak di daerah putih. Daerah putih itu adalah daerah penerimaan, atau bisa dikatakan daerah gagal tolak. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0 di alfa 0,05. Sehingga atau bisa kita putuskan terima H0. Terima H0 itu apa? Terima H0 berarti mu sama dengan 368 gram. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata berat sereal sama dengan 368 gram. Jadi ya dari pertanyaan yang tadi, apakah rata-rata berat sereal 368 gram? Maka dengan pengujian statistik didapatkanlah bahwa rata-rata berat sereal 368 gram. Oke, jadi itu adalah hasil dari pengujian dua sisi.